Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Suro Minang TV sadonya, alhamdulillah kita atau all crew Suro Minang TV ketemu kembali bersama Dun sana semua dalam rangka sebuah program rutin kita podcast bersama seorang tokoh yang ada di Kota Batam. Sebelum kita berbincang-bincang bersama dan memperkenalkan tamu kehormatan yang sudah hadir di studio Suro Minang TV, tentu kami all crew Suro Minang TV tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Yang Kuasa supaya dun sana pemirsa Suro Minang TV sadonya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dun sana Suro Minang TV, kami juga tidak pernah bosan meminta kepada dun sana pemirsa Suro Minang TV untuk selalu memberikan komen, share, like, dan subscribe akun Suro Minang TV fanpage dan akun Suro Minang TV YouTube. Peran daripada dun sana pemirsa Suro Minang TV sadonya itu sangat penting, artinya bagi Suro Minang TV di dalam rangka perkembangan Suro Minang TV untuk menjumpai dun sana di dalam setiap program yang selalu kami hadirkan di setiap harinya kepada pemirsa Suro Minang TV. Pemirsa Suro Minang TV sadonya, alhamdulillah pada malam hari kita sudah kedatangan tamu. Dibilang anak muda aja lah gaek, dibilang gaek tapi masih muda. Ya, nanti kita akan perkenalkan seorang tokoh Kota Batam yang alhamdulillah kalau kami memberikan brand yaitu orang Sumando. Artinya adalah orang yang beristrikan orang Padang, begitu ya? Yeah. Kami sebut dengan orang Sumando. Siap. Pasti dun sana pemirsa Suro Minang TV penasaran kita men-podcast siapa hari itu gitu. Seperti yang ada di flyer, kami sudah sampaikan kepada seluruh pemirsa Suro Minang TV dengan berbagai media-media sosial. Jadi Suro Minang TV sadonya ikuti taruh live streaming kami Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Karena tamu diam berarti memang dia belum pernah nonton Suro Minang TV. Sebelum kita podcast, beliau harus kita minta untuk menyukai fanpage Suro Minang TV terlebih dahulu. Siap Kanda. Buka Facebook Bang Tengku. Suara Minang TV ya. Suara bukan suara. Lah Kanda. Bukti wak pecinta Suara Minang TV. Oke, di sana Suro Minang TV, alhamdulillah kami dengan sangat bangga Kami dengan sangat bangga kedatangan tamu yang sangat kita hormati di studio kita adalah seorang warga Batam asal Aceh Kanda. Asal Aceh yang biasanya kami menyebut dan memanggil beliau dengan gelar kehormatan yaitu Tengku Muda Budiman. Assalamualaikum Bang Tengku. Waalaikumsalam Kanda. Masya Allah. Luar biasa ya, fresh ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Kanda. Alhamdulillah hari ini baik ya. Kami all crew Suro Minang TV mengucapkan terima kasih kepada Bang Tengku sudah bersedia hadir di studio untuk berbincang-bincang tentang profil seorang Tengku di dalam rangka berjuang di Kota Batam ini. Kami yakin dan percaya di setiap kata-kata, kalimat atau perjuangan yang akan disampaikan pasti ada hikmah nanti bagi pemirsa Suro Minang TV sadonya. Sebelum kita mulai, Bang Tengku ngerti bahasa Minang? Sebagian mengerti kan? Sebagian ngerti ya. Jadi besar. Nanti kita ngomong campur-campur ya. Boleh ya. Sebelum kita memulai tanya jawab,
berdiskusi, menggali banyak sedikitnya seorang Tengku muda budiman. Tidak ada salahnya Bang Tengku bisa menyapa dulu pemirsa Suara Minang TV, ya kan? Dan sedikit memperkenalkan diri Bang Tengku kepada pemirsa Suara Minang TV. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami berterima kasih kepada seluruh kru Suara Minang TV. Masya Allah, betul. Memberikan kesempatan Ya. untuk kami hadir dan juga berbincang-bincang pada malam hari ini. Ya. Tentunya berbagi pengalaman dan juga kisah perjalanan kehidupan. Ya. Yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan dari Suara Minang TV. Insya Allah, amin. Kami dilahirkan Kanda di Aceh. Aceh Bang Tengku ya. 6 Februari tahun 1994. Selamat 1994. Masya Allah. 1994. Masya Allah, patang ke baru ya. Patah. Nah, kemudian kebetulan pada waktu di mana waktu itu juga dalam kondisi konflik. Oh. Dalam kondisi konflik. Ya, konflik masih dalam daerah konflik lah ya. Ya. Sehingga kami dari kecil memang sudah mendapatkan pendidikan di pondok pesantren, diantarkan oleh orang tua ke pondok pesantren. Ya. Dari semenjak ibtidaiyah, SD, kemudian juga sanawiyah sampai kepada aliyah, dan kami melanjutkan juga keluar selesai dari pondok pesantren, kami juga melanjutkan pendidikan di UIN Ar-Raniri. Di Aceh masih? Di Aceh. Nah, Oke. kemudian baru selesai kita di UIN Ar-Raniri, jurusan Hukum Jinayah dan Siasah. Hukum Jinayah dan Siasah. Oke, ya. Kemudian barulah kita bertolak ke Kota Batam. Stop sampai di situ. Siap. Oke, itu sana Suara Minang TV baru mulai kita berdiskusi dengan Bang Tengku. Bang Tengku, dengan berarti latar belakang Bang Tengku itu adalah memang pure adalah ilmu agama. Ya. Apa yang menyebabkan seorang, nama Bang Tengku siapa ya? Bang Zarwian untuk memilih Batam menjadi salah satu destinasi untuk berjuang dalam rangka menjalani hidup di dunia gitu. Menjadikan Batam sebagai kota yang akan kita Betul, untuk merubah hidup, betul. dikarenakan memang ada beberapa di sana saudara yang sebelumnya juga Oke. Yang sudah ada di Kota Batam. di Kota Batam. Jadi beliau saudara-saudara itulah yang memotivasi Ya. Bang Tengku untuk kemudian berangkat ke Batam. berangkat ke Batam. Ya. Sebagai seorang perantau pertama, bagaimana Bang Tengku waktu itu melihat Batam? Kalau kita mencoba membandingkan dengan ilmu agama yang Bang Tengku lihat, saya yakin dan percaya zaman itu mungkin bertolak belakang 100%, 80% atau berapalah, ya kan? Kondisi Batam mungkin sangat berbeda, sangat metropolis. Sementara basic abang itu merantau ke Kota Batam itu betul-betul pure dalam bidang agama itu. Bagaimana abang melihat Batam waktu itu? Begini Kanda, jadi di awal perjalanan kami ke Kota Batam, Ya. yang diawali dari Masya satu masjid Allah. ke masjid yang lain, berpindah dari musala ke musala yang lain, yang tentunya yang kami lihat itu yang baik-baik. Oke. Jadi memang berdakwah dulu Bang Tengku ya. Ya, jadi kita mulai daripada satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid berpindah ke masjid yang lain, yang tentunya pada waktu itu belum ada satupun daripada pengurus masjid mungkin yang mengenal kami. Betul. Nah, tapi karena tekad, karena petuah guru, kata guru begini, kata kami punya guru, kalaupun tidak ada orang yang mau, artinya tidak ada orang yang mau kita sampaikan ilmu, kepada tembok pun kita menyampaikan itu ilmu. Jadi kalaupun tidak satupun orang yang mau ikut diajak untuk berzikir kepada Allah, Ya. tembok pun kita ajak untuk zikir ke Allah. Artinya kita begitulah Tetap. punya tekad.
begitu kuatnya tekad waktu Ya. itu. Berdasarkan sebelum kita membaca informasi komentar-komentar dari pemirsa Soro Minang TV, Bang, informasi sebelum kita berbicara lain ya. Sekarang kita awal pingin menggali Bang Tengku dari sisi sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang ulama atau sebagai seorang yang memang paham lah ilmu agama dan segala macam. Seperti informasi yang kita dapatkan dari oleh redaksi Soro Minang TV, Bang Tengku adalah pimpinan Majelis Zikir At-Taubah. Bisa Abang jelaskan itu, Bang? Siap. Ya. Jadi Kalau bisa dari perjuangan tadi itu berlanjut ke situ gitu. Oke. Ya. Nah, jadi karena memang kita perintah guru untuk mengembangkan dakwah di Kota Batam, Masya Allah. dan kami punya keyakinan yang kuat bahwa apapun itu yang menjadi titah perintah daripada seorang tuan guru, Ya. kita sebagai murid ini hanya sam'an wa ta'atan. Nah, 2019. 2019. Ya. Jadi Itu bentar, Bang Tengku ke Batam tahun berapa? tahun 2017. Dalam 2 tahun, Ya. alhamdulillah Allah berikan Memberikan jalan ya sehingga berdiri Majelis Zikir Majelis At-Taubah yang sudah menyebar di setiap Kota Batam. kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, jadi sepanjang perjalanan membangun Majelis Zikir At-Taubah Asia Tenggara Kota Batam, memang pada waktu itu kami hanya memberikan fokus perhatian itu untuk mengembangkan Majelis Zikir At-Taubah Asia Tenggara ini. Artinya kami tidak ada kegiatan yang lain kecuali hanya untuk mengajak masyarakat berzikir, mengajak masyarakat ini untuk hadir di majelis ilmu, dan juga mengisi setiap acara-acara pengajian yang ada. Sehingga suatu ketika pada tahun 2022 awal, 22 awal, berarti baru kemarin, ya, 1 tahun lebih kurang. ya. Jadi ada sebuah statement, pernyataan dari salah seorang jamaah yang sebelumnya juga setiap hari itu mengikuti kegiatan kita pagi, siang, sore, malam. Ya. Jadi pernyataan ini sampai kemudian di live di media sosial. Jadi bahwa seakan-akan kami dalam membangun dakwah ini memposisikan mereka itu ibarat ATM yang berjalan. Astagfirullahaladzim. Jadi pernyataan ini yang kemudian mengetuk, seakan-akan pernyataan ini menggugah jiwa kami untuk kemudian bagaimana memberikan sebahagian fokus perhatian di bidang usaha. Tunggu. Nah, jangan dulu sampai ke cerita itu. Siap. Ini sesuatu yang cukup menarik. Siap. Artinya adalah di dalam perjalanan dakwah seorang Bang Tengku Muda Budiman tidak selalu mulus. Allah tetap uji juga dengan berbagai bentuk ujian-ujian di dalam perjuangan itu. Sebelum kita lanjut, karena memang kami memberikan sebuah judul sebenarnya hari itu tepatnya adalah mencoba mengkombinasikan agama dengan bisnis itu sendiri bagi seorang Tengku Muda Budiman itu. Oke, di sana pemirsa Soro Minang TV, Bang Tengku, kita coba dulu membaca-baca komen. Siap. Ngerti ya Bang, saya ngomong barusan? Ngerti. Ngerti ya? Oke. Pak Fred Azwar Syah Jonhar sedang menonton. Terima kasih banyak Pak Fred. Jangan lupa komen. Ada komen di bawah. Pak Rizal di chat. Assalamualaikum Pak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reynaldi Dirju. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Safril. Mantap. Fred Azwar Syah Johar. Selamat datang Rang Sumando. Terima kasih. Selamat datang orang Sumando. Kita pengen tahu kiat sukses dalam usaha orang Sumando. Insya Allah sebentar lagi Pak Fred. Tadi baru bercerita tentang salah satu sisi perjuangan beliau dari sisi dakwah dengan berdirinya Majelis Zikir tadi Bang Tengku ya. Insya Allah nanti baru kita masuk kepada sisi-sisi lain kehidupan beliau di dalam rangka menapak kehidupan di Kota Batam. Bu Desmanis, Assalamualaikum Pak Tengku. Lai pandai bahasa Padang orang Sumando. Bu Des jangan salah. Waalaikumsalam Bu Des.
Istri Bang Tengku orang Pekumbuh. Betul kan? Makanya Budes hadir hari Iko tadi. Kami sebenarnya berdua ini. Jadi host kami itu ada dua, Pak Safril sama Budes Manis. Ya, di foto kan nampak kan di flyer kan? Siap. Cuman karena Budes gue artis banyak orang mintanya. Tentu nanti masuk dulu ya Budes ya. Sultan Malin Bungsu, Rencong Jo Karih, Namoe Komapa, betul. Rencong itu adalah alat apa namanya? Perang ya? Ya, senjata ya. Senjata simbolik. Senjata khas daripada Aceh. Ya. Kris. Ya. Senjata khas orang Sumando. Orang Minang. Minangkabau kan gitu ya. Betul. Sultan Malimunsu sekali. Rencong Jo Kurambia. Apa itu Kurambia? Ada senjata khas Sumatera Barat. Kerambil apa? Dia itu perlu penjelasan lah. Sultan gonyo agak ahli jo adat seketek go. Ya. Karambi atau apa nih Pak Sultan ya kan? Ntar nanti diberikan penjelasan sedikit. Oke, dan sana Soro Minang TV sadonyo memang cukup menarik perjalanan seorang Tengku Muda Budiman alias Zarwian. Ya, Zarwian yang diawali dengan menapak kehidupan dengan perjalanan dakwah di Kota Batam sehingga berdiri Majelis Zikir At-Taubah itu sendiri. Bang Tengku, mungkin jawaban dari pertanyaan berikutnya mulai dari titik yang tadi. Dari berbagai sumber yang kita dapatkan dan pergaulan-pergaulan juga di antara kita, itu Bang Tengku termasuk seorang pebisnis yang cukup sukses lah, alhamdulillah sampai detik ini. Nah, kalau kami lihat dari perjuangan awal, ya kan, masuk ke Batam 2019 berdiri Majelis Zikir At-Taubah dan itu sudah berkembang. Tadi ada sebuah kisah yang menarik yang sedikit sudah dibocorkan oleh Bang Tengku, sehingga mulailah Bang Tengku mencoba bagaimana mencari sisi lain dari kehidupan itu sendiri sehingga bisa saling menopang antara perjalanan dakwah dengan bisnis itu sendiri. Silakan Bang. Jadi kemudian kan jadi yang pernyataan itu sampai kami sampai ya Lek, berarti kami cukup ya, alhamdulillah dengan adanya statement demikian dari salah satu lah kita sebut jamaah. Ya. Itu yang kemudian mengetuk kami membangun yang selama ini pagi, petang, siang, malam kami hanya fokus untuk mengisi kegiatan di satu majelis. Namanya hati kami untuk bagaimana berkemauan supaya kita juga punya kemandirian di bidang finansial. Benar, karena itu penting ya. Jadi itu juga yang mungkinnya pesan kami buat teman-teman. Caranya kita sama-sama mencoba untuk punya bisnis, punya usaha yang kemudian nanti mampu menopang untuk kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah itu sendiri. Sehingga kita tidak bergantung dengan orang lain. Karena dakwah ini memang membutuhkan biaya operasional yang besar kan. Betul. Nah, karena setiap gerak langkah dalam setiap perjuangan dakwah ini tentunya tidak lepas daripada biaya-biaya. Kos-kos atau finansial yang memang harus menopang dakwah. Oke. Nah, sehingga kalau ada seorang pendakwah itu memiliki kemandirian bidang finansial, tentunya kan semakin memudahkan gerak langkah untuk membantu syiar dakwah baginda Rasulullah Muhammad. Nah, kemudian juga dalam sepanjang perjalanan kami menyampaikan dakwah ini, kami melihat bahwa kita sebagai apapun profesi ataupun status sosial, posisi kita, memang
hendaknya kita sama-sama mau untuk memberikan fokus perhatian di bidang dakwah. Karena apabila dakwah ini kemudian hanya dilakoni oleh orang yang punya predikat sebagai ustadz, sehingga banyak teman-teman kita tempat-tempat yang tidak mungkin diakses, tidak terjangkau. Nah, sedangkan masyarakat kita ini membutuhkan sentuhan, membutuhkan perhatian. Karena dakwah ini haruslah diawali daripada bagaimana kita mampu memberikan perhatian, sentuhan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, setelah ada pernyataan yang demikian, kami meyakini bahwa pernyataan ini yang apabila kami ikhlas, kami menerima dengan lapang dada, ini adalah kunci untuk mampu kemudian membuka gembok pintu langit. Artinya pernyataan ini kemudian mampu mengetuk pintu rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga dari start awal, dari perjalanan awal kami merintis daripada usaha, waktu itu adalah usaha minyak goreng. Jadi kami start awalnya itu daripada menjadi agen minyak goreng. Nah, pada posisinya kami sebagai agen minyak goreng curah waktu itu memang begitu dipersulit. Artinya untuk mendapatkan minyak goreng curah ini kita harus siapkan kendaraan, harus ada tankinya, ada uang cash, pembayarannya cash, kemudian juga disuruh ambil tengah malam kita ambil. Jam 3 malam disuruh ke gudang, jam 3 malam kita ke gudang. Nah, kan tapi kemudian 3 bulan kemudian status itu berubah. Orang yang sebelumnya itu adalah distributor kami, kemudian status itu berubah. Yang dulunya kami posisinya sebagai agen, kemudian tiba-tiba dengan izin Allah menjadi distributor resmi minyak goreng curah Kota Batam. Dan yang sebelumnya kawan itu adalah posisinya sebagai distributor minyak goreng curah, berubah menjadi agen minyak goreng atas izin Allah. Atas izin Allah. Nah, jadi disinilah bahwa kami meyakini bahwa wa tu'idlu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah boleh angkat siapa yang Allah kehendaki, Allah juga boleh menjatuhkan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggaman Allah, dalam genggaman qudrah iradah Allah Ta'ala lah segala bentuk kebaikan itu. Oleh karenanya apapun posisi kita saat ini, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Bisa jadi orang yang hari ini di bawah, suatu hari dia akan di atas. Yang hari ini posisinya kita di atas, besok bisa jadi di bawah. Kemudian bagaimana kita bisa melihat di mana Nabi Allah Musa di usia bayinya, usia balita, dia selamat di atas air. Diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Ta'ala di atas air. Sedangkan Fir'aun pada puncak kekuasaannya ditenggelamkan Allah Ta'ala dalam air. Artinya hidup ini tidak lepas daripada taufik dan inayah Allah. Nah, jadi itulah awal mulanya kami menjalani proses daripada agen minyak goreng curah, tentunya banyak liku-likunya. Kita mencoba menjual minyak goreng dari satu jerigen 1 kilo per kilo. Nah, sampailah hari ini kita sudah menjadi distributor salah satu dari 4 distributor minyak goreng curah di Kota Batam. Yang ada di Kota Batam. Ya, jadi dari 28 distributor hari ini sisa tinggal 4 distributor minyak goreng curah di Kota Batam, distributor resmi minyak goreng curah. Nah, yang alhamdulillah penjualan kita di angka hampir 200 metrik ton per bulan. Bang Teguh, itu sebuah walaupun kalau kita melihat dari perjalanan tadi, itu sebenarnya jangka waktunya kan cukup pendek sebenarnya. Sebagian besar orang berjuang itu bertahun-tahun. Tapi Bang Tengku atas izin Allah
dengan sebuah perjuangan dalam jangka waktu yang tadi awal tahun 2022 ya. 22. Nah, dalam 1 tahun alhamdulillah berkembang dengan pesat. Satu pertanyaan sebelum kita masuk kepada invasi ke bentuk-bentuk bisnis yang lain bagi seorang Tengku Muda Budiman. Satu pertanyaan adalah di dalam perjuangan singkat tetapi sebenarnya penuh dengan lika-liku. Di sisi lain, di sisi lain Bang Tengku mempunyai latar belakang agama yang cukup kuat. Bahkan Bang Tengku adalah mempunyai jemaah yang cukup besar, memimpin sebuah majelis zikir yang cukup besar. Ada enggak hal-hal dalam konteks bisnis, dalam perjuangan membangun bisnis itu bertolak belakang dengan ilmu agama yang Bang Tengku pahamin gitu? Karena kadang-kadang kalau kita berbicara bisnis itu kadang-kadang anado di mungku kan di daram saya. Yang penting dapat untung, kan begitu kasarnya. Ya kan? Nah, ada nggak Bang Tengku menemukan situasi seperti itu sehingga abang mempunyai perang batin yang cukup luar biasa antara keuntungan dengan keyakinan yang dipahami selama ini? Ada nggak hal yang demikian ditemukan dalam perjuangan bisnis? Tentunya ada kan. Itu. Ya, jadi dimanapun posisi kita, tentunya kita akan mendapati ada baik dan buruk. Betul. Kan tapi kita sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala hati, pikiran, pengetahuan, makanya kita yang memilih. Pilihan itu ada di kita. Mau kanan, mau kiri, mau jungkir balik juga boleh. Ya. Tapi memang ada ya situasi itu ya. Ya. Jadi makanya mungkin sebagian jamaah bertanya kenapa kemudian kami dalam posisi kami sebagai pengusaha kami tidak pakai sarung kan? Jadi yang selama 4 tahun kami tidak pernah buka sarung, tapi di 2022 ini kami buka sarung. Dan juga kami nggak pakai kopiah. Jadi kalau umpamanya kami sedang ada urusan, ada usaha, ada pekerjaan, jadi kami tampil juga dalam bentuk sebagai seorang pengusaha. Ya. Artinya apa? Artinya di saat ada hal-hal yang terjadi di lapangan itu ya, fashion harus fashionnya lapangan, menyesuaikan. Istilahnya likulli maqalin maqamin wa likulli maqamin maqalin. Setiap tempat itu ada perkataannya. Setiap perkataan ada tempatnya. Ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan tentu ada pakaiannya masing-masing. Sehingga orang juga tidak merasa kaku di saat berkomunikasi dengan kita. Kenapa? Karena terkadang kalau umpamanya kita tampil posisinya sebagai seorang ustaz, posisi sebagai seorang kiai, mungkin rekanan bisnis kita merasa sungkan atau apa. Tapi begitu. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun situasi kondisi yang ada di lapangan, kami punya konsep bahwa posisi kami ini ibarat Siti Hajar yang ditinggal pergi oleh Nabi Allah Ibrahim di tengah padang pasir yang tandus. Ya, tidak ada bekalan. Dia tinggalkan seorang diri oleh Nabi Allah Ibrahim di tengah padang pasir yang tandus. Nah, kemudian saat Nabi Allah Ismail membutuhkan air, Siti Hajar dia berlari di antara Bukit Safa dan Marwah. Ya. Dia terus berlari di antara Bukit Safa dan Marwah untuk mendapatkan sedikit air. Nah, bagaimana situasi kondisi batinnya Siti Hajar di saat dia berlari di antara Bukit Safa dan Marwah? Inilah yang mampu untuk pintu rahmat dari Allah. Masya Allah. Sehingga air itu keluar di telapak kaki Nabi Allah Ismail. Artinya apa? Artinya ikhtiar dengan hasil itu terkadang tidak ada hubungannya. Siti Hajar dia berlari di antara Bukit Safa dan Marwah. Sedangkan air itu keluar di telapak kakinya Nabi Allah Ismail. Makanya kami selalu punya konsep bahwa yang terpenting dalam hidup itu adalah bagaimana kita itu
apa yang dijamin, tidak menuntut dengan barang yang tidak ragu dengan barang yang dijamin oleh Allah. Luar biasa. Artinya rezeki, jodoh itu adalah barang mati. Yang perlu diperbaiki itu adalah apa yang dituntut oleh Allah ke kita. Jadi yang dituntut kan taat, perbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki makrifat kita kepada Allah. Itu yang perlu diperbaiki. Itu barang yang dituntut oleh Allah. Nah, sedangkan rezeki dan sebagainya itu adalah barang yang dijamin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak satu pun makhluk di melata di muka bumi melainkan di atas Allah rezekinya. Luar biasa. Nah, Masya Allah. Kemudian ada sebuah kisah mungkin Kanda. Ya. Suatu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adam itu dalam perjalanannya melihat mendapati ada seekor burung yang sayapnya patah. Ya. Nah, maka dalam benak Sayyidina Ibrahim bin Adam, dia di saat dia mendapati burung yang patah sayapnya, dia berpikir apabila ini burung dalam kondisi patah sayapnya itu tetap mendapatkan rezeki daripada Allah Ta'ala, maka dia berkesimpulan untuk meninggalkan perniagaan yang mulai hari itu. Tiba-tiba tidak lama kemudian datang seekor burung yang lain membawa makanan di paruh untuk burung yang patah sayapnya. Ngasih makan ke burung yang patah sayap. Yang patah sayapnya. Nah, kemudian Sayyidina Ibrahim ibadah semakin mantap, berkeyakinan bahwa tanpa ikhtiar, tanpa pun bekerja, tanpa perniagaan, tanpa punya pekerjaan, kita tetap dapat rezeki. Berarti udah dijamin oleh Allah. Sudah jamin. Dan itu betul. Akan tetapi di kemudian ini kan dia Sayyidina Ibrahim bin Adam ditegur oleh gurunya. Apa kata tuan gurunya? Kamu pilih burung yang patah sayapnya atau burung yang punya kedua sayapnya yang mampu mengantarkan makanan kepada burung yang patah sayapnya. Kenapa? Kamu pilih menjadi mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah? Kamu memilih menjadi burung yang ada sayap atau burung yang patah sayapnya? Yang mukmin yang kuat itu kan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Yang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah. Bentar Bang. Dusana Surah Minang TV ini sangat luar biasa ya. Sebuah perjalanan bisnis dengan sentuhan-sentuhan keyakinan keagamaan yang begitu besar dan kuat selama ini gitu ya. Baik yang didapatkan dari pendidikan-pendidikan formal oleh Bang Tengku maupun mungkin perjalanan-perjalanan dakwah, perjalanan-perjalanan spiritual sebelum memasuki bisnis itu sendiri. Nusana Surah Minang TV, Bang Tengku minta izin kita calik-calik. Masih banyak pertanyaan yang cukup menarik. Karena memang kadang-kadang antara bisnis dengan dakwah itu kalau berbicara real kadang-kadang bertentangan. Tapi kalau memang ada sentuhan dia bisa juga bersamaan kan begitu ya kan. Nah untuk itu Dusana Surah Minang TV terima kasih banyak. Bagi yang pingin bertanya sehubungan dengan perjalanan ini cukup menarik ya. Selama ini kita pure pebisnis, iya dia seorang pebisnis murni. Seorang profesional murni kan begitu. Nah ini adalah sebuah kombinasi perpaduan bahwasanya seorang ulama, seorang juga melakukan sisi kehidupan yang lain yaitu berniaga itu sendiri. Oke, Dusana Surah Minang TV, ambo baco-baco. Yayat Abu Satria, komen Bang Yayat. Kurambi, Pak. Kurambi. Oke, terima kasih banyak udah Sultan. Rinaldi Dirju. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Osriza Betri, komen lah, jangan nonton aja. Kok ndak dia apa namanya? Di sebelah karwas. Ndak lagi rujak di mantengku kok. Ya. Komen ya Bunda.
Yoneswal, Ustadz, terima kasih banyak. Komen Pak Ustadz. Ahmad Sosiawan, Assalamualaikum Bang Tengku, semoga lancar semua usahanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda go pilihnya jempol sendagianya. Nah, kasihlah komen untuk Bang Tengku sedikit, kan gitu. Oke, Bang. YouTube banyak pertanyaan ya? Masya Allah, di sana pemirsa Suara Minang TV yang ada yang standby di channel YouTube. Terima kasih banyak memberikan komen dan mohon maaf untuk saat ini. Sebentar lagi kami akan mencoba membuka channel YouTube nanti, tapi setelah kita bertanya-tanya kembali, menggali bagaimana seorang Tengku muda Budiman. Bang, pertanyaan pendek. Jawaban juga pendek sebenarnya, iya atau tidak, Bang. Ini ada bisnis, ini ada keuntungan. Untuk mendapatkan ini, keuntungan ini, umpamanya memang harus sedikit berliku-liku. Berliku-liku bisa saja negatif untuk mendapatkan sesuatu. Abang dalam konteks bisnis yang mempunyai latar belakang agama, ya, jika ada pilihan kok dan ikuti berarti dia berdosa, walaupun dia dapat piti banyak. Abang pilih yang mana sebenarnya, Bang? Ini yang ditanyakan karena marginnya atau keuntungannya? Enggak. Sebagai seorang pribadi lah. Pribadi seorang Tengku yang mempunyai ilmu agama yang cukup mumpuni, ya kan? Jika berhadapan dengan sebuah bisnis, sementara untuk mendapatkan bisnis itu harus mungkin dalam tanda petik bahasa kasarnya melanggar lah dari ketentuan Allah umpamanya, ya kan? Sementara keuntungan di depan mata. Menurut Abang situasi itu yang mana yang Abang apakan? Jadi di sebalik keuntungan itu kan ada keberkahan karena. Ya, artinya bisa jadi dengan kalkulasi hitungan matematika kita memang dengan kita mendapat keuntungan. Ya. Akan tetapi belum tentu keuntungan itu membawa keberkahan. Jadi dikatakan bahwa yang dimaksud keberkahan itu adalah al-muradu bil barakatin numu wa dayadu minal khairi wal karamah. Jadi keberkahan itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan dan kemuliaan. Al-jawami'ul khair. Jadi pundi-pundi kebaikan. Jadi tidak melulu pundi-pundi uang. Bukan pundi-pundi uang, artinya ada orang kaya tapi dia kekayaannya itu tidak mampu melakukan kebaikan, tidak mampu membantu orang susah. Untuk apa wak kayu? Nah, kayu hanya untuk memperbesar perut kita, untuk apa? Abang nyindir nih. Artinya hanya untuk mempersenangkan hawa nafsu kita, yang untuk apa? Artinya harta kekayaan itu. Boncik pindahnya kayu udah pacar. Jadi sebaik-baik harta itu kan apabila mampu memberikan manfaat, mampu menolong orang yang ada sekeliling kita. Luar biasa Don Sanak Suara Minang TV, Bang. Sebagai pertanyaan berikut ya, kita sekali lagi mencoba menggali. Jujur ini sesuatu yang agak sedikit unik juga sebenarnya, seorang pendakwah, seorang pimpinan majelis zikir masuk ke dalam konteks dalam dunia bisnis. Bang, bisnis itu biasanya bisa juga berjalan lancar, itu adalah koneksi, betul? Hubungan dengan beberapa kolega, bisa saja pengambil kebijakan dan segala macam. Bang, punya efek positifkah atau efek negatifkah seorang ustadz, seorang pendakwah, seorang pimpinan majelis zikir di dalam mengembangkan bisnis tadi itu terhadap membangun bisnis, dalam membangun bisnis dengan berbagai macam jaringan-jaringan. Oh iyo, sagano ada Bang Tengku, inyo mereka. Oh janganlah, nggak enak kita Bang Tengku kan dia begini. Ada nggak bermanfaat atau bagaimana pada sebagai pimpinan majelis zikir tadi membangun sebuah bisnis? Tentu di sini kan ada koneksi nih. Nah, ngerti nggak Bang maksud saya nih? Ngerti lah ya? Hampir 75%. Oke, coba Bang. Bagaimana? Bisa nggak menopang daripada bisnis itu sendiri? Itu maksudnya?
dengan kolega-kolega yang ada di Betul. Jadi begini. Sebagai seorang pimpinan majelis zikir. Oke. Jadi janji Allah itu intan surullahu yansurkum wa nusabbit aqdamakum. Jika engkau bantu Allah, Allah bantu kamu, Allah kokohkan kedudukanmu. Jadi artinya apa? Dengan Ntar abang nanti ngisi sarak mangatus kau nanti ya. Sekali-sekali ya. Siap. Gantiin Ustadz Junaidi Akbar ya. Gantiin Ustadz Irwandi ya. Nanti Bang Tengku sekali-kali ngisi ya Pak kameramen ya. Oke lanjut Bang. Jadi artinya kita punya keyakinan itu kan dah. Bahwa dengan demikian pun Allah Ta'ala membantu kita. Kita merasakan dalam posisinya kita sebagai khadim, artinya orang yang selama ini berkhidmat. Ya. Di membantu syiar dakwah baginda Rasulullah, tapi kemudian keberkahannya kita dapat boleh di tempat-tempat yang lain. Sehingga apapun yang mau kita lakukan, bisnis apapun yang kita mau kembangkan, ada saja orang yang memberikan trust kepercayaan. Ya, betul. Artinya di saat kita bisa mampu memberikan estimasi keuntungan laba rugi, nah mudah untuk kita mencarikan investor, karena apapun ceritanya, setiap usaha yang mau kita kembangkan ini tentunya butuh ada support daripada seorang investor. Ya. Nah, dan ini yang sering tidak ketemu. Ada orang punya dana, tapi dia nak tahu mau buka usaha apa nih? Mau buka usaha apa? Piti banyak, tapi nak tentu akan dipakai loh. Nah, jadi sebahagian yang lain dia punya kemauan, punya tekad, punya kemauan, tapi punya keping tak ada. Tapi piti tak ada. Nah, jadi kami punya itu, artinya Allah memberikan kemudahan sehingga kita punya orang-orang di sekeliling kita yang punya kemampuan finansial, ataupun orang-orang yang punya orang-orang yang selama ini punya yang punya kebijakan. Ya. Dan juga banyak orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi coba kita gabungkan kan. Di sana Soro Minang TV inti dari apa yang disampaikan oleh Bang Tengku adalah jika kita bantu Allah, insya Allah Allah bantu kita. Ya, itu pasti. Sebenarnya koneksi trust yang diberikan oleh seseorang kepada seorang Tengku itu bukan karena Tengkunya, tapi karena atas izin Allah itu sendiri. Ya, benar ya? Benar. Ke situ larinya ya. Oke, Nusana Soro Minang TV memang cukup indah jika kita menjalankan profesi apapun, terutama dalam berbisnis, itu memang cukup indah jika seandainya kita dampingi dengan sistem syariat itu sendiri. Bang, iya kan? Ya, yang paham dengan agama maksudnya. Iya kan? Ya, paham dengan agama itu maksudnya kan. Ya kadang-kadang dalam hal ini jadi ya kita berbisnis, kita berusaha tidak melabrak aturan-aturan mau enggak seperti itu ya kan. Oke, di sana Soro Minang TV alhamdulillah cukup banyak yang berkomentar. Rizal Dican, mantap mak, gas taruh. Oh yo mantap, terima kasih banyak. Baru Bunda Osriza komen, ditunggu kafe barunya Bang Tengku gitu ya. Insyaallah. Sauti Ahmad Al-Kohar, sukses selalu Bang Tengku, salam dari Taiwan. Masya Allah. Dari Taiwan ya Mas Sauti. Antum kalau gajian kirim bintang 100 ya. Bintang 100 di dalam komen gitu. Lanjut Pak Andri, terima kasih banyak Pak Andri. Afridawati, Frida, terima kasih banyak. Pak An, Afrida silakan komen. Oke, di sana Soro Minang TV sadonyo memang cukup menarik kalau kita berbincang-bincang bisnis yang dilakukan oleh seorang ustadz, oleh seorang ulama atau seorang pendakwah itu sendiri. Nah, sebelum Bang Tengku, kami buka YouTube dulu ya Bang Tengku ya. Membaca dulu YouTube. Mohon izin Nusana pemirsa yang ada di Facebook, kami coba buka YouTube karena mau menyapa pemirsa-pemirsa Soro Minang TV yang ada di channel YouTube. Karena memang begini Bang Tengku.
live streaming keunikannya seperti itu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan pemirsa Soro Minang TV. Oke. JMS Organizer, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut balik, JMS Organizer hadir menyimak Pak. Terima kasih banyak. Salam dari Riau, Masya Allah. Dari Riau, JMS Organizer. Salam kembali. Ivan Official, Masya Allah, benar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ivan Official dan JMS Organizer dari Provinsi Riau. Teman Tengku ya, bukan? Bukan ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak abang-abang pemirsa Soro Minang TV yang ada standby di channel YouTube Soro Minang TV. Oke, Bang Tengku. Bang. Ya, siap, karena kira-kira expand yang sendiri dah. Apalagi expand yang menurut Bang Tengku ini pas untuk perkembangan dan yang sudah dilakukan dan plan di masa yang akan datang. Tentu seorang Tengku muda budiman tidak akan stuck atau berpuas hati dengan apa yang dicapai pada saat disebut dengan distributor minyak goreng curah yang ada di Kota Batam, kan begitu. Tentu ada expand yang lain dalam rangka dalam rangka pengembangan terhadap naluri bisnis seorang Tengku Budiman. Ya. Rencananya dalam waktu dekat ini kita akan mencoba untuk expand di beberapa bidang karena pertama kita dalam bulan ini akan sudah tunjuk menjadi distributor ketiga produk Unilever. Unilever? Ya. Wow. Luar biasa ya. Sukses Bang Tengku. Lanjut. Perusahaan kita sudah mendapatkan rekomendasi untuk menjadi distributor ketiga produk Unilever. Nah, kemudian all produk. Unilever sadonya. Luar biasa. Nah, tentunya ini juga butuh support atau dukungan modal yang kuat karena untuk produk Unilever ini lumayan. Ya. Kemudian juga dari dapur sampai ke kasur. Ya. All. Ya, kemudian juga saat ini kita coba akan mengembangkan Go Grosir Batam. Ya, insya Allah juga kita akan launching dalam bulan ini. Yang kita coba untuk di beberapa titik seperti di Bengkong dan di PIU untuk start awal. Ya. Jadi mau brand abang apa bang yang mau dibangun brand? Go Grosir Batam. Go Grosir. Ya. Jadi setiap unit bisnis nanti pasti ada Go depan ya. Ya. Oke. Karena keuntungannya di grosiran ini bahwa kita mendapatkan barang itu kan hutang. Ya. Sedangkan menjual barangnya cash. Ya. Itu bertolak belakang dengan distributor mendapatkan barangnya cash for delivery, sedangkan penjualannya pembeliannya cash, penjualannya kredit lah kalau bahasa. Ya, hutang. Ditunda ya. Nah, sedangkan grosir pembeliannya non cash, penjualannya cash. Jadi kita coba akan mengembangkan di bidang grosir. Ya. Nah, kemudian juga saat ini kita juga sudah mulai mengembangkan Kerwas, jasa untuk di bidang jasa. Itu untuk pembeli rokok satu Kerwas untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk belinya auto tuh lah. Jadi kita coba untuk membuka konsep baru Kerwas itu di beberapa titik juga yang sudah start di Kecamatan Bengkong. Kemudian juga nantinya kita juga expand di bidang skincare karena ya produk kecantikan. Aku satu yang Tengku. Iya luar biasa ya. Ini lagi sedang dalam proses. Artinya kita mencoba untuk membuka
menjual semua produk yang produk skincare yang lagi viral itu semua ada. Ya. Nah, juga kita coba nantinya juga ekspansi di bidang kita juga sedang mencoba lobby kawan-kawan yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa buat produsen minyak goreng juga di Batam nantinya. Pabriknya minyak goreng. Pabriknya minyak goreng di Kota Batam. Ya, jadi kita punya tekad bagaimana proses kita dari agen kemudian berubah menjadi distributor, dan sekarang kita berproses bagaimana kemudian kita menjadi pabrik, punya pabrik minyak goreng. Dan ini mudah-mudahan juga mohon doa dari pemirsa Soro Minang TV Dusanak Sadonyo. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita dimudahkan oleh Allah SWT. Sehingga ada hati-hati yang dibukakan oleh Allah Ta'ala, nantinya siap menjadi investor. Masya Allah, luar biasa Dun Sanak. Ada sebuah pameo zaman awak kuliah dulu Bang Teguh. Zaman awak kuliah tahun 96 93 ya kan. Apa kata teman itu dari Medan, Pak Sap, itu Persi itu ya. Kalau Persi sekarang tentu berbeda, berbicara nominal. Pak Sap, yang susah itu sebenarnya mencari pitih 100 juta. Kalau lahado pitih 100 juta, sudah tuh pitih jadi awal aja. Iya. Betul ya? Mungkin tahun 94 100 juta itu kan udah besar. Iya. Tentu dengan kalau sekarang tentu udah lain lagi kalau kita coba memperbandingkan dengan situasi itu. Nusana Soro Minang TV Sadonyo, masih ada beberapa yang perlu membogali terhadap Bang Tengku, karena biar orang Minang tahu bahwasanya kita punya orang Sumando, orang Aceh, seorang pengusaha yang insya Allah akan semakin sukses di masa yang akan datang. Tapi kok tiba proposal acara orang Minang siap bantu? Insya Allah siap. Budes nonton. Gema Minang akan membuat acara besar di Engku Putri ya. Oke, kita lanjut membacon. Romi Indi, sukses selalu, amin, terima kasih banyak. Donald bin Rajab, terima kasih banyak, luar biasa Pak Os. Dado bingung Pak Os, seorang saya mengecek tidak ditemani oleh Bu Host Pak Mr. Donald. Kita lanjut, Pak Andri silakan komentar. Afrida komen lah dari Solo. Pak An, oke, Bang Tengku. Tadi di awal bagaimana perjalanan dakwah itu semakin lancar, maka Abang menganggap cuitan atau komen atau statement dari salah satu jemaah tadi itu adalah merupakan suatu hidayah dari Allah, taufik dari Allah, sehingga terbuka pintu langit untuk membangun pilar-pilar bisnis seorang Tengku Muda Budiman. Bang, semakin lancarkah dakwah Abang setelah Abang mempunyai semuanya? Atau maaf jemaah, ambo sibuk, mau aku do kepiang nggak semilian ke ditandatangani, nggak bisa dia. Akhirnya menghambat gitu. Ya. Kalau untuk di perjalanan awal kan memang yang sifatnya kegiatan safari dakwah itu sedikit berkurang. Sedikit terkendala. Karena masuk ke dalam satu bidang tertentu. Ya. Dikarenakan memang pada saat ini kondisi orang yang ada di sekeliling Tengku nih, artinya di Majelis Zikir At-Taubah, belum kawan-kawan ini belum lagi punya keberanian untuk pada posisinya Tengku. Jadi maksudnya kalau kita mau kayak ketua, wakil ketua atau gitu-gitu ya, belum mampu untuk memimpin atau menggantikan seorang Tengku Budiman. Karena begini kan, karena begini, mungkin orang yang punya kemampuan intelektual itu banyak, punya ilmu, mungkin usianya lebih dewasa, lebih tua dibandingkan kami. Akan tetapi karena majelis ini kan majelis yang dibangun dengan sentuhan, dengan hati, dengan roh.
Sehingga di saat figur kawan-kawan yang lain mengisi posisinya kami ini, jamaah merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang. Sehingga banyak di antara jamaah yang kemudian memang agak sedikit komplain, minta agar setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu Tengku tetap hadir, tetap mengisi kegiatan. Nah, alhamdulillah, kalau itu sifatnya pengajian rutin, insyaallah kita jaga. Sudah terjadwal ya, sudah bisa di set ya. Ya, sudah bisa di set. Yang sifatnya kegiatan rutin, baik itu di kecamatan maupun di tingkat pusat kota Batam maksudnya. Kota Batam, insyaallah kita jaga kegiatan rutin itu. Kan tapi yang sifatnya safari dakwah, karena memang saat ini baik di bidang usaha maupun di bidang dakwah belum ada kaderisasi. Ya. Jadi mau tak mau harus Bang Tengku yang turun. Ya, mau tidak mau untuk saat ini memang Tengku harus turun. Kita harus turun. Ya, mudah-mudahan ke depan lahir kader-kader yang siap untuk mengisi posisi-posisi yang memang dibutuhkan masyarakat. Masya Allah. Jadi memang sedikit terkendala ya dalam perjuangan. Bang, mendekati 60 menit. 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Siap karena. Bang, info-info abang mulai pula merambah ke dalam dunia politik. Enak. Jadi kayaknya masih ada sisi kehidupan lain lagi yang abang sudah gelutin juga, tapi mungkin belum terpublish sedemikian rupa. Sebenarnya pandangan abang sebelum kita mau masuk ideologi yang abang punya dengan dunia politik itu, bagaimana sih pandangan abang terhadap situasi atau gimana ya? Bagi seorang Tengku Budiman yang masuk ke dalam dunia politik atau minimal mencoba join atau bergabung dalam dunia politik itu bagaimana sebenarnya itu Bang? Jadi begini Kanda. Jadi awal bahwa kami mencoba untuk memberikan perhatian juga di bidang politik. Karena kami melihat bahwa kebanyakan daripada orang yang kemudian kita pilih yang tidak dibesarkan oleh kita hanya numpang lewat, artinya ibarat capung cebok tuh. Hanya numpang lalu. Artinya jadi polong air aja, jadi paralon aja kita ya. Jadi artinya apa? Dakwah ini yang seharusnya mereka juga memiliki beban tanggung jawab untuk membantu perjuangan dakwah. Akhirnya mereka ini hanya numpang lewat dan kita tak bisa buat apa-apa kan. Nah, akhirnya kami putuskan untuk bagaimana di kemudian hari ada orang yang memang dibesarkan oleh kita, kemudian diusung oleh kita, dan mudah-mudahan nantinya terpilih menjadi legislatif di Kota Batam. Amin ya robbal alamin. Nantinya figur yang memang kita usung ini mudah-mudahan nanti menjadi contoh di masyarakat. Masya Allah. Artinya kita tidak hanya menjadi polong lagi, tapi kita jadi airnya itu sendiri. Jadi pemain. Dan kita harus menjadi pemain. Bang, terakhir pertanyaan. Stigma yang kadang-kadang dunia politik itu kotor. Jadi bagi seorang ulama, seorang pendakwah, seorang atau di sebagian masyarakat Batam khususnya yang Muslim kadang-kadang mulai berpikir kalau tak usahlah dicampur-campur antara politik dengan agama bla bla bla. Pandangan abang tentang itu bagaimana? Kita harus berangkat dari histori sejarah. Bahwa orang-orang sebelum kita telah menorehkan tindak sejarah di masa lalu. Artinya Islam itu masuk dan berkembang di Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Di antaranya melalui jalur perdagangan. Artinya itu satu yang tadi filosofinya yang abang menjadi seorang pengusaha. Jadi setelah mereka punya kemampuan secara finansial, mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan, dan pada puncaknya
mereka punya kontrol kendali di banyak kerajaan di Nusantara. Ya. Sehingga kalau kita melihat hampir sekian banyak kerajaan yang ada di Nusantara ini dalam kontrol kendali para ulama. Ya. Kenapa? Itu tadi bahwa hari ini doktrinnya ustadz jangan berpolitik, pendakwah jangan berpolitik, di masjid tidak boleh berpolitik, di masjid tak boleh politik, majelis taklim tak boleh politik. Tapi kita harus kena sadar bahwa harga di pasaran tidak lepas daripada kebijakan politik, pendidikan tidak lepas pada kebijakan politik, kesehatan tidak lepas daripada kebijakan politik, bahkan syiar agama pun tidak lepas daripada kebijakan politik. Jadi likulli mri'in manawa, segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Artinya kita memberikan fokus perhatian dalam bidang dunia politik ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Gini kan, orang kalau melihat hukumnya apa, hukum itu tidak bisa dihukum kalau cuma sekali lihat, nggak bisa. Ibarat orang bakar menyan. Kalau kita lihat orang bakar menyan, hukumnya apa? Belum, kita harus tahu dulu maksudnya apa. Lil wasail hukmul maqasid. Artinya tidak dapat diputuskan hukumnya kecuali kita tahu maksudnya. Dia bakar menyan untuk mewangikan ruangan, hukumnya sunnah. Tak ada masalah. Sunnah hukumnya. Betul. Tapi kalau dia bakar menyan untuk panggil jin, hukumnya haram. Jadi kalau umpamanya ada ustadz berikan perhatian dalam dunia politik, masuknya dalam dunia politik, apa hukumnya? Belum ada hukumnya, kecuali kita tahu maksudnya. Niatnya apa? Niatnya apa? Maksudnya apa? Nya masuk dalam dunia politik apakah untuk kepentingan hawa nafsunya atau untuk memperjuangkan kebijakan yang bisa dirasakan, yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi tergantung pada awak lain. Itu kan. Jadi luar biasa dan sana Suara Minang TV, pembicaraan dengan kondisi santai dengan seorang Tengku Muda Budiman. Mulai dari perjalanan awal sampai kita berbicara dan berdiskusi dalam dunia politik, ini tidak lepas sebenarnya adalah dari background dan latar belakang pendidikan yang full di bidang agama bagi seorang Tengku Budiman. Tapi kalau seandainya Bang Tengku Iko pendidikannya non agama atau pendidikan umum, tentu lain kita bicara ya. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan beliau sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang yang selama ini istiqomah menciarkan agama Islam itu sendiri, dan sebagai seorang pebisnis, sekarang juga menjadi sebagai seorang politikus, mulai masuk sebagai politikus ya, mulai masuk sebagai politikus, bisa benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat kita itu sendiri. Siap. Betul ya? Oke, dan sana Suara Minang TV, sebelum mau tutup, Bang Tengku terakhir, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV? Tidak terasa sudah 60 menit, kameramen, pas ya 60 menit ya. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV? Ya, pesan kami kepada semua pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap melakukan satu perkara harus selalu diawali daripada semangat kefakiran diri kita di hadapan Allah. Karena apabila kita melakukan satu perkara diawali daripada semangat kefakiran diri kita, maka kita punya akses untuk membuka pintu langit pertama sampai dengan langit ketujuh. Jadi kalau umpamanya punya semangat kefakiran diri kita di hadapan Allah, Allah bantu kita. Allah bantu. Jadi mungkin demikian pesan terakhir kami kepada semua pemirsa Suara Minang TV. Masya Allah, luar biasa. Dosana Suara Minang TV, kalau kajian singkatnya adalah jika kita kaja akhirat, insya Allah dapat dunia.
Siap. Maka kita kan itu suasana. Tapi kalau kita dapat dunia, yang kita kaji hanya dunia, kita kaji hanya dunia, ya itulah yang cuman akhiratnya kita lepas. Oke, Dunsana Suara Minang TV, sebelum Aripan, mantap Pak, terima kasih. Ferry Adrian hadir. Fred masih menonton. Oke. Dunsana Suara Minang TV sadonyo dalam keadaan santai kita berbincang-bincang dengan Bang Tengku Muda Budiman, mulai dari sebuah perjalanan awal beliau pendidikan, menapak kehidupan di awal-awal di Kota Batam sampai pada titik ini masuk ke dalam dunia politik itu sendiri. Semua beliau rangkai sebenarnya dari perjalanan bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia itu ya. Masuk dengan cara berdagang, kembangkan agama di Indonesia, akhirnya membentuk kerajaan-kerajaan Islam itu sendiri. Kerajaan-kerajaan Islam itulah yang beliau sebut salah satu jalurnya adalah politik. Betul ya? Oke. Dunsana Suara Minang TV sadonyo sebuah cerita-cerita yang cukup punya hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik dari pembicaraan kita bersama orang Sumando kita dari Aceh, Bang Tengku Budiman. Ya, Bang Tengku Muda Budiman. Terima kasih Bang atas segala pencerahan yang diberikan kepada pemirsa Suara Minang TV. Mohon maaf kalau ada sengene yang kurang pas dari pertanyaan-pertanyaan kami. Jika seandainya ada yang salah, tentu kami minta maaf kepada Bang Tengku. Dunsana Suara Minang TV sadonyo tidak terasa 60 menit pertemuan kita dalam edisi 20 Februari tahun 2023 Senin hari kita bersama dengan orang Sumando, bagaimana beliau seperti cerita dari awal tadi, bagaimana beliau menapak perjuangan mulai dari awal sampai detik ini. Semoga apa yang beliau sampaikan semoga mungkin bisa mendapatkan sebuah manfaat-manfaat yang luar biasa bagi pemirsa Dunsana Suara Minang TV sadonyo. Dari awal sampai akhir, jika ada yang salah kami minta maaf kepada Dunsana sadonyo. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak. Oke. Insyaallah.